Eh, Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu apa Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Fokus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Mila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%, yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, Alhamdulillah lagi menuju KPU nih, Betul, pemilu tadi damai. juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya, ya. Kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan apa namanya apa namanya eh, lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator indikator politik ya Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Eh, Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu apa Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga
buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang ini sudah terjawab, Bang Kodari ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah apa namanya kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya, kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Terus kami yakin, masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin
oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%. Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar saat ini. Update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil, dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini, termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan, ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, ya, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama,
meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang, Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Eh, maka kemudian apa namanya? Yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden. Andai kan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih oleh Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. Satu, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya.
percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi masih masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua Ya, pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh.
80% anggota SPN itu caleg-calegnya Partai Buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah cabangnya Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh. Dan kalau mereka caleg Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka kan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Oke, Pak. oke, artinya Tapi memang sekali lagi artinya. nggak dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang, Mhm. mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final Buruh. seperti itu. Iya. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik Yes. ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT.
menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%. Seperti itu ya, Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, apa, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%.
yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi Pemilihan. juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya, ya. Kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi. Kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya.
kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang menjawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%. Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini, ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana partai buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan
pada capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU, begitu kan? Ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa, Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B
sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. Satu, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total, karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara. Udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik, termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu.
Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordic, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu, yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan, tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah, bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada Partai Buruh. Kenapa? Dia pengurus Partai Buruh. Dia juga caleg Partai Buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan Partai Buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya Partai Buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus Partai Buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya Partai Buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh, dan kalau mereka caleg Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian. Oke, artinya tapi sekarang ini dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang.
mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Iya. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat lah, tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana. Dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. 2 adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu? Jaminan makanan. Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai Buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada Partai Buruh dan Serikat Buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari Serikat Buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu.
Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, apa, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka
elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan, ya, dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik, ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari, itu Indobarometer. Nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh, ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari, ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi. Kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak. Antara lain, ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya. Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara. Itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana. Atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah kotanya Freeport, kan. Nah, kita potret, ya, kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh, ya, di 18 provinsi, 152 kabupaten kota, dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Risetindo Barometer, yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan Partai Buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih Partai Buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih Partai Buruh, kalau kita lihat dari
suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari Partai Buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya Partai Buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan Partai Buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas Partai Buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab Partai Buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa Partai Buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah Partai Buruh. 94,1% buruh memilih caleg Partai Buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah Partai Buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah Partai Buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa Partai Buruh akan lolos parliamentary threshold 4%. Kami harus mengejar 1,7% lagi. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang
perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di dua organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih, tidak menjawab, termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies, tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa.
Ya. 2, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklumlah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya. Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika, itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar, pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng, serikat buruh jasa ya, white collar,
Kerah Putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brasil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada Partai Buruh. Kenapa? Dia pengurus Partai Buruh. Dia juga caleg Partai Buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan Partai Buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya Partai Buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus Partai Buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya Partai Buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misal, ya bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh, dan kalau mereka caleg Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi memang sekali lagi dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final Buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah,
Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut. Kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang partai buruh itu. Partai buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhanakan kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras,
dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusan mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, Alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya.
ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan apa namanya eh, lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator indikator politik ya Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Eh, Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, apa, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah apa namanya kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Risetindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan Partai Buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih Partai Buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih Partai Buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari Partai Buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi,
94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana partai buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya partai buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari partai buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam partai buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya partai buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya partai buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau partai buruh menginginkan kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada
Pak Rizal Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan, ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei, kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Rizal Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andai kan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih, tidak menjawab, termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga ya menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total, karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Qodari setelah pemilu. Terima kasih ya
survei Anda memotivasi partai buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin partai buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan, sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai buruh beda, Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau partai buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh partai buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika, itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadores-nya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan, tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah.
bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi. Ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit. Wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus cabangnya partai buruh. Calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka kan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi memang sekarang ini dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class.
Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhanakan kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai Buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada Partai Buruh dan Serikat Buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari Serikat Buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai Buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip Partai Buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan Partai Buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang harusnya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Eh, Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu apa Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Andila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%, yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, Alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi Pemilihan. juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga
buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika, Mimika itu adalah apa namanya kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya, kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, maka kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin, masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang menjawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin
oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%. Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini, ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000
orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang, Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden. Andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total, karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya.
percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Oke. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua Ya, pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara. Udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan, tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah, bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau dibawa nggak ikut karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh, dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak, saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh.
80% anggota SPN itu caleg-calegnya Partai Buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah cabangnya Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh. Dan kalau mereka cari Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Oke. Pak. Oke, artinya Tapi memang sekarang nantinya ini dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final Buruh. seperti itu. Iya. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana. Dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. 2 adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu? Jaminan makanan. Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan, bukan BLT.
menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman, tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, apa, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. 1, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%.
yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi. Kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak. Antara lain ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya. Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara. Itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana. Atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya.
kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah
bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU, begitu kan? Ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa, Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan walaupun Pak Anies kita masukkan ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan
cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sih juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. Satu, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara. Udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar.
serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordic, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah Konfederasi Serikat Buruh Besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan, tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misal, ya bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah sebagai partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh, dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi memang sekarang nantinya ini dilarang ya.
Sekali lagi nggak dilarang, Mhm. mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Iya. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang, makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat lah, tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu? Jaminan makanan. Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai Buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada Partai Buruh dan Serikat Buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari Serikat Buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila.
Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka
elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan, ya, dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik, ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari, itu Indobarometer. Nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh, ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari, ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei, ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain, ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah kotanya Freeport, kan. Nah, kita potret, ya, kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh, ya, di 18 provinsi, 152 kabupaten kota, dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Risetindo Barometer, yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan Partai Buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih Partai Buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih Partai Buruh, kalau kita lihat dari
suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari Partai Buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya Partai Buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan Partai Buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas Partai Buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab Partai Buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh, itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini, saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa Partai Buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%. Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini, ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah Partai Buruh. 94,1% buruh memilih caleg Partai Buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah Partai Buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah Partai Buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa Partai Buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang
perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di dua organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Nah, makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih, tidak menjawab, termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga ya menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa.
kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada dua pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran satu, tapi di putaran dua nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya. Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika, itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar, pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang. Itu nggak mendukung
nggak mendukung DPJ, yang mendukung Renggo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT, pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brasil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah, di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada Partai Buruh. Kenapa? Dia pengurus Partai Buruh. Dia juga caleg Partai Buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan Partai Buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya Partai Buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus Partai Buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya Partai Buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus cabangnya Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh, dan kalau mereka caleg Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi memang sekali lagi nggak dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final Buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas,
solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang partai buruh itu. Partai buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhanakan kesetaraan kesempatan. 2 adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolahin di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri.
bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi sehingga kami termotivasi walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%. Seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang harusnya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya,
kita ingin memotret ini, memastikan apakah partai buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan partai buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer. Nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan. Kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi. Kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Terus kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh, atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh.
menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil, dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini, termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu
potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan walaupun Pak Anies kita masukkan ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih oleh Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Qodari setelah pemilu. Terima kasih ya
survei Anda memotivasi partai buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin partai buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai buruh beda, Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau partai buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh partai buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari partai buruh atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika, itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadores-nya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang. Itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah.
bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah cabangnya partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya Tapi memang sekali lagi dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class.
Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, apa Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Andila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%, yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, apa Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga
buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika, Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Risetindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin, masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3%. Ya, elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang menjawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin
oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%. Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu, dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan walaupun Pak Anies kita masukkan ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000
orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang, Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menunjuk fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda, Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total, karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklumlah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda, Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya.
percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Oke. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua Ya. pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah Konfederasi Serikat Buruh Besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh.
80% anggota SPN itu caleg-calegnya Partai Buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh, dan kalau mereka caleg Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya Tapi memang sekali lagi nantinya dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final Buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat lah, tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana. Dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. 2 adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu? Jaminan makanan. Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan, bukan BLT,
menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, apa, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. 1, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%,
yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya.
kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan
pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU, begitu kan? Ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa, Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil, dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini, termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B
sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies, tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. Satu, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total, karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklumlah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar.
serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordic, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadores-nya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan, tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah, bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh, dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak, saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misal, ya bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi memang sekarang ini dilarang ya.
Sekali lagi nggak dilarang, Mhm. mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Iya. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut. Kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhanakan kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai Buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada Partai Buruh dan Serikat Buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari Serikat Buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila.
Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%. Seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusan mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, Alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka
elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya, ya. Kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan, ya, dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik, ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari, itu Indobarometer. Nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh, ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari, ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain, ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika itu adalah kotanya Freeport, kan. Nah, kita potret, ya, kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh, ya, di 18 provinsi, 152 kabupaten kota, dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer, yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan Partai Buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih Partai Buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih Partai Buruh, kalau kita lihat dari
suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Terus kami yakin, masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari Partai Buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya Partai Buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan Partai Buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas Partai Buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab Partai Buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa Partai Buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah Partai Buruh. 94,1% buruh memilih caleg Partai Buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah Partai Buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah Partai Buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa Partai Buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang
perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di dua organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang, Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andai kan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih, tidak menjawab, termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa.
kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada dua pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran satu, tapi di putaran dua nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara. Udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya. Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika, itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar, pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadores-nya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang. Itu nggak mendukung
nggak mendukung DPJ, yang mendukung Renggo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brasil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus cabangnya partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh, dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka kan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi memang artinya dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang, makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas,
solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang partai buruh itu. Partai buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. 2 adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri.
bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi sehingga kami termotivasi walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%. Seperti itu ya, Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya.
kita ingin memotret ini, memastikan apakah partai buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan apa namanya lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan partai buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer. Nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan. Kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi. Kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Terus kami yakin, masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3%. Ya, elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh, atau bahasa kami buruh pilih guru. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh.
menyatakan buruh pilih buruh, atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana partai buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya partai buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari partai buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam partai buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya partai buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya partai buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau partai buruh menginginkan kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu
potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan walaupun Pak Anies kita masukkan ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Qodari setelah pemilu. Terima kasih ya
survei Anda memotivasi partai buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin partai buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan, sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau partai buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh partai buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Oke. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadores-nya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang. Itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah,
bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misal percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah cabangnya partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka cari partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya Tapi memang sekarang nantinya ini dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class.
Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, apa Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Andila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%, yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain
sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Risetindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin, masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3%. Ya, elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%. Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini, ceruk suaranya akan diambil oleh buruh.
Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah Partai Buruh. 94,1% buruh memilih caleg Partai Buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah Partai Buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah Partai Buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa Partai Buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, ya, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang
Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar, ya, yang tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda, Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda, Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar.
Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Oke. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua Ya, pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said, ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah Konfederasi Serikat Buruh Besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh,
atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi, itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah sebagai partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Oke. Pak. Oke, artinya Tapi memang sekarang ini nantinya dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang, mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat lah, tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. 2 adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu? Jaminan makanan. Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan,
Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, apa, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. 1, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%.
Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi Pemilihannya. juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer. Nggak akan mungkin Partai Buruh menang, 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi. Kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak. Antara lain ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya. Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara. Itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana. Atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh ya di 18 provinsi, 152
kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana partai buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya partai buruh ini mengeliminasi
calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar saat ini. Update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa, Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil, dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini, termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, ya, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih, tidak menjawab, termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies
itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga ya menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik,
ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya. Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada Partai Buruh. Kenapa? Dia pengurus Partai Buruh. Dia juga caleg Partai Buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan Partai Buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya Partai Buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus Partai Buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya Partai Buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misal, percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah cabangnya Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh, dan kalau mereka caleg Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka kan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi memang ini dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi.
Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Iya. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut. Kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhanakan kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai Buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada Partai Buruh dan Serikat Buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari Serikat Buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis.
Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusan mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang?
Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya, ya. Kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan, ya, dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik, ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari, itu Indobarometer. Nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh, ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari, ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei, ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi. Kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak. Antara lain, ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika itu adalah kotanya Freeport, kan. Nah, kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh, ya, di 18 provinsi, 152 kabupaten kota, dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Risetindo Barometer, yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% Partai Buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih Partai Buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih Partai Buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih, atau hampir 150 juta.
Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh, atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh, atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana partai buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya partai buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari partai buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam partai buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya partai buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya partai buruh kan di 2 organisasi buruh itu, dia nggak ada etikanya. Jadi
ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau partai buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, ya, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih, tidak menjawab, termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga ya menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti
memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya. Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika, itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar, pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadores-nya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang. Itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung.
CUT, pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brasil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah, di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, dan Tapakwaan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah cabangnya partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka kan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya Tapi memang sekali lagi dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan
berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat lah, tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang partai buruh itu. Partai buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu? Jaminan makanan. Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman, tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil.
Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Partai Buruh nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusan mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka.
Kami jujur saja agak riskan ya dengan apa namanya eh, lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan partai buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator indikator politik ya Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Eh, Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu apa Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah apa namanya kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh, atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh, atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152
kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%. Kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana partai buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya partai buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari partai buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam partai buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya partai buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya partai buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau partai buruh menginginkan kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah.
itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan walaupun Pak Anies kita masukkan ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Orang-orang menengah kecil nggak mau belain.
yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika, itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang. Itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat. Tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah, di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu, yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan, tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain
rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus cabangnya partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka cari partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya Tapi memang sekarang ini dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya
punya rumah apartemen, punya rumah mewah. Kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer. Nggak akan mungkin partai buruh menang, 0,0.
saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Andila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%, yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer. Nggak akan mungkin Partai Buruh menang, 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari,
survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Risetindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1%
partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah Partai Buruh. 94,1% buruh memilih caleg Partai Buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah Partai Buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah Partai Buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa Partai Buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh. Yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu, dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil, dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini, termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh presidensial threshold waktu itu kita menang gugatan kita, mungkin maju sendiri sepertinya kalau ngelihat hasil survei 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan walaupun Pak Anies kita masukkan ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies ya paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, ya, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak
Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar, ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menunjuk fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies, tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda, Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga, yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklumlah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda, Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan
bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua Ya, pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit.
Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah cabangnya Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh. Dan kalau mereka caleg Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka kan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Oke. Pak. Oke, artinya Tapi memang sekali lagi nantinya nggak dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final Buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhanakan kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang
boro-boro punya rumah tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusan mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. 1, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan
pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, Pemilu tadi ini. juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya, ya. Kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota, dan
37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3%. Ya, elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana partai buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya partai buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari partai buruh ini seperti apa Bang Said?
Dalam partai buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil, dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini, termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih, tidak menjawab, termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga ya menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B.
kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total, karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara. Udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya.
Rengo di Jepang misal. Ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misal, percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus cabangnya partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka kan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi memang sekali lagi dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini
juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang, makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut. Kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhanakan kesetaraan kesempatan. 2 adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai Buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada Partai Buruh dan Serikat Buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari Serikat Buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai Buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan.
Kami minta jaminan perumahan, kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman, tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip Partai Buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan Partai Buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang berusaha mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Sumbang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen
dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan, ya, dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik, ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh, ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab, Bang Kodari, ya. Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain, ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya, Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana, atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika itu adalah kotanya Freeport, kan. Nah, kita potret, ya, kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh, ya, di 18 provinsi, 152 kabupaten kota, dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset Tindo Barometer, yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan Partai Buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih Partai Buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih Partai Buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh, ya, memilih Partai Buruh, itu artinya kan
Kalau dibagi 149.000 lebih tadi, sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin, masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari Partai Buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya Partai Buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan Partai Buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas Partai Buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab Partai Buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa Partai Buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah Partai Buruh. 94,1% buruh memilih caleg Partai Buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah Partai Buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah Partai Buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa Partai Buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke
Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau partai buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih partai buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih, tidak menjawab, termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total, karena
Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Oke. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh, atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika, itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar, pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya.
Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar, KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, dan Tapakwa. Ada 60 federasi tingkat nasional, FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah. Di bawah kan yang penting. Itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. 2 itu aja. Kalau 2 suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah cabangnya partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka cari partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Pak. Oke, artinya Tapi memang secara nantinya dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law. Nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres,
Setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang partai buruh itu. Partai buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali. Ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja, kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil, nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara, Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih.
Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4% seperti itu ya, Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusan mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh. Yang mana tinggal ada 2 nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada 2 faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja
agak riskan ya dengan apa namanya eh, lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan partai buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator indikator politik ya Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu pasti pesanan. Eh, Begitu pula apa itu SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu apa Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya ilmiah lawan secara ilmiah. Nah kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih partai buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak. Antara lain ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya. Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara. Itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana. Atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah apa namanya kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih partai buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Riset-Tindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Riset-Tindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini.
Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja. 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada sekitar 7%-an. Memang di sini saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa partai buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%? Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah partai buruh. 94,1% buruh memilih caleg partai buruh setuju. Ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%. Kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana partai buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya partai buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari partai buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam partai buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya partai buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya partai buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies. Ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil, dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini, termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau partai buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain ada Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Nah, di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah.
Ini menunjukkan walaupun Pak Anies kita masukkan ya tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang, Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya. Maka kemudian apa namanya, yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sih juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga yang menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total, karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat.
Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi di dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak. Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang, ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada Poros Buruh untuk Perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? Begini ya, saya kebetulan orang ILO Governing Body, sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung Partai Buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya. Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah Konfederasi Serikat Buruh Besar, pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengrokyu dan Zengroku dan Zengroreng, Serikat Buruh Jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah, di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan, tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah. Bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan.
Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit. Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada partai buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah sebagai partai buruh, calegnya adalah caleg partai buruh. Dan kalau mereka caleg partai buruh dan pengurus cabang partai buruh, mereka akan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Oke. Pak. Oke, artinya Tapi memang sekali lagi nantinya nggak dilarang ya. Sekali lagi nggak dilarang. Mereka elit-elit itu yang mendukung capres, nggak dilarang. Itu kan hak berdemokrasi. Oke, baik, itu hak berdemokrasi, namun nanti suara-suara ke bawah pasti akan ikut juga dengan hasil keputusan dari partai buruh secara Partai final buruh. seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang. Makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuhan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana.
dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhanakan kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu jaminan makanan? Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada partai buruh dan serikat buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu diserahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman, tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya.
Satu, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. Dua, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Fokus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Andila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%, yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada dua nama lagi, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners, langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? Ya, Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya.
Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei, ya ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi, kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak, antara lain ya Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau ya. Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara, itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana. Atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah apa namanya kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, Risetindo Barometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan Partai Buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih Partai Buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih Partai Buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya Partai Buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih Partai Buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas Partai Buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas Partai Buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, Partai Buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3% ya elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari Partai Buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya Partai Buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan Partai Buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas Partai Buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab Partai Buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh, itu tadi kan 94,1%. Ada nggak milih PDIP? Ada, sekitar 7%-an. Memang di sini, saya sekali lagi ini satu praduga. Kenapa Partai Buruh dibikin oleh lembaga survei lain selalu 0,0%, 0,1%. Itu pasti pesanan. Karena partai-partai besar ini, ceruk suaranya akan diambil oleh buruh. Kenapa? Karena buruh percaya 69,1% partai yang paling keras menentang Omnibus Law adalah Partai Buruh. 94,1%
buruh memilih caleg partai buruh setuju, ya kan? Bahkan dari 18 partai politik yang paling peduli pada isu-isu buruh, petani, dan kelas pekerja, 89,1% menjawab yang paling peduli adalah partai buruh. Nah, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu, maka akhirnya muaranya adalah partai buruh 2,3%. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ya, kami berkeyakinan bahwa partai buruh akan lolos parliamentary threshold 4%, kami harus mengejar 1,7%. Demikian. Oke, dalam waktu beberapa bulan menuju kontestasi begitu ya Bang ya, artinya masih optimis bahwa nantinya akan bisa lolos di angka 4% itu sendiri. Yang juga menjadi pertanyaan publik saat ini Bang Said adalah bagaimana Partai Buruh kan memang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan pada Capres. Ini sudah resmi ditetapkan oleh KPU begitu kan, ada 3 kandidat. Setelah sebelumnya Partai Buruh ini mengeliminasi calon Anies Baswedan yang berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, saat ini update terbarunya arah dukungan dari Partai Buruh ini seperti apa Bang Said? Dalam Partai Buruh itu beda dengan 17 partai politik yang ada. Kami punya 3 fase atau 3 step untuk menentukan calon presiden dan pasangannya, dan begitu pula tentang cawapresnya. Nah, step pertama atau fase pertama adalah Rakernas bulan Februari 2023 yang lalu dan pencermatan. Ada 6 nama yang maju, yaitu yang diusulkan oleh Rakernas dan oleh seluruh konstituennya Partai Buruh, yaitu namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung, dan Najwa Shihab. Ada 4 calon alternatif, 2 calon yang sudah beredar. Tentang Pak Anies dieliminasi, yaitu memang perjalanan dinamikanya saya lihat ya, karena sebenarnya itu di Sudirman Saidnya yang mengobok-obok KSPI ya dan FSPMI, basis kuatnya Partai Buruh kan di 2 organisasi buruh itu. Dia nggak ada etikanya, jadi ada reaksi balik dan itu berbohong dengan menggunakan ya satu janji-janji tertentu lah. Nah, itulah yang akhirnya efeknya ke Pak Anies, ya sayang juga sebenarnya, tapi udahlah, udah terjadi. Jadi tinggal 6. Dalam survei itu ketika ditanya kepada konstituen melalui responden 1.200 orang itu, ditanya di basis-basis buruh ya, 18 provinsi, 37 dapil, dan 152 kabupaten kota. Di antara 6 nama ini, termasuk Anies, itu siapa? Jadi ada 6 nama, di luar itu ada Anies. Siapa nama yang Anda pilih sebagai calon presiden? 26% Said Iqbal. Rupanya responden ini atau Partai Buruh menginginkan, kalaulah boleh, presidensial threshold waktu itu kita menang, gugatan kita, mungkin maju sendiri. Sepertinya kalau ngelihat hasil survei, 26%. Prabowo Subianto sekitar 10%, Ganjar Pranowo sekitar 17%, yang lain-lain Rocky Gerung, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Riza Ramli. Nah, itu potret terhadap 6 nama. Nah, Pak Anies di mana? Ada yang belum memilih. Di situ ada belum memilih, tidak tahu, di luar 6 nama, macam-macam itulah. Itu sekitar 20%-an juga kalau saya nggak salah. Ini menunjukkan, walaupun Pak Anies kita masukkan ya, tetap di luar Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Anies paling bawah. Kalau kita melihat hasil survei ya, yang dilakukan oleh survei independen itu. Nah, ketika kami memutuskan di step kedua atau fase kedua itu kan konvensi. Konvensi udah lagi jalan nih. Nah, ini hasil survei ini bagian dari konvensi. Sebelum survei kita mengadakan kuesioner. Kuesionernya tidak pakai metode ilmiah. Kita 20.000 nama kita sebar, kemudian kita kumpulkan. Sebenarnya juga tidak terlalu beda ternyata, walaupun persentasenya berbeda dengan hasil survei. Tapi calon-calon yang 6 calon ini dapat persentasenya nggak terlalu beda. Jadi sedang berjalan proses konvensi. Nah, setelah survei ya, kemudian sekarang adalah setelah kuesioner, menyebar kuesioner 20.000 orang nama, kedua meminta pendapatnya tentang calon presiden, sekarang sudah survei. Nah, dari survei kalau 6 nama, tadi saya bilang Said Iqbal 26%, Pak Prabowo Subianto 20%-an, Pak Ganjar Pranowo sekitar 17%-an, ya.
Maka kemudian apa namanya yang 4 nama Said Iqbal, Riza Ramli, Rocky Gerung dan Najwa Shihab nggak bisa maju karena presidensial threshold kan. Maka tinggal 2 nama. Ditanya lagi kepada responden, andaikan tinggal 2 nama, mana yang Anda pilih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Nah, pada titik ini kita udah tahu yang terbesar. Ya, tapi selisih suaranya tipis semua. Kenapa kita nggak umumkan? Karena kita harus menuju fase ketiga, step ketiga, capres yang akan dipilih Partai Buruh, yaitu rapat presidium. Makanya di situ kita istilahkan paslon A, paslon B. Ya, paslon A kalau saya nggak salah 27%-an, baik sendiri-sendiri maupun ketika dipasang dengan cawapresnya. Paslon B sekitar 39%, tapi sini juga masih tinggi nih. Yang belum memilih tidak menjawab termasuk Anies kan, berarti di sini Pak Anies itu sekitar 33%. Bukan berarti Pak Anies 33% ya, bagian dari 33% itu. Ada juga ya menjawab Pak Anies. Tapi tetap Pak Anies ini di bawah paslon A dan paslon B. Kita udah tahu paslon A siapa, berapa nilainya, paslon B siapa, berapa nilainya, udah tahu. Tapi nggak bisa kita umumkan dulu karena masuk di step atau fase yang ketiga, yaitu rapat presidium. Demikian, Pak. Rapat presidium ini apakah sudah ada agenda, kemudian kapan dilaksanakan, lalu apakah juga sudah ada agenda Bang Said? Kira-kira di bulan apa atau di momen apa nantinya setelah presidium ini selesai akan menyatakan mendukung salah satu kandidat, atau justru ada opsi juga dalam hasil presidium ini nantinya bahwa Partai Buruh tidak mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang? Memang ada 3 opsi ya yang akan berkembang di presidiumnya Partai Buruh. 1, memilih Pak Prabowo, karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar, sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ya, opsi ketiga juga ada 2 pilihan. Tidak memilih keduanya di putaran 1, tapi di putaran 2 nanti memilih siapa. Atau yang kedua dari opsi ketiga itu adalah tidak memilih sama sekali total. Karena Partai Buruh orientasinya sekarang adalah pada fokus pemenangan calon legislatif ke 4% parliamentary threshold dengan 30 kursi. Dengan 2,3% elektabilitas, kursi kami itu 20 kursi loh, di atas kursi P3. Hasil survei menjelaskan itu. Besar loh 20 kursi. Ya, dan ceruk suara yang kita ambil adalah ceruk suara memang daerah Jawa yang besar-besar, karena itu kan basis industri. Termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu memang basis industri, dan di Papua Tengah, di Freeport. Mimika itu Partai Buruh pasti nomor 3 besar. Saya udah turun ke Mimika. Jadi kalau Freeport udah milih, buruhnya selesai. Dan kepala suku di Mimika sudah memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Jadi kuat Partai Buruh. Makanya saya nanti mau ketemu Bang Burhanuddin Muhtadi, Kodari setelah pemilu. Terima kasih ya. Survei Anda memotivasi Partai Buruh dan buruh untuk bekerja keras. Kan Anda ngerendahin Partai Buruh. Ya maklum lah, mungkin Anda kelas menengah atas kali kan. Sama orang-orang menengah kecil nggak mau belain yang sebenarnya, bukan belain yang dibuat-buat. Ya, survei kami, alhamdulillah, Kang Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif, menjelaskan itu. Jadi opsi-opsi itu bisa saja terjadi dalam rapat presidium. Kapan? Ya kemungkinan kan udah mulai memasuki masa kampanye. Kami nggak terburu-buru. Partai Buruh beda Mbak, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Partai Buruh, dia lambat memutuskan karena banyak unsur organisasi di dalamnya. Dia bukan daulat tuan, daulat dinasti, daulat raja, daulat uang, tidak. Daulat keluarga, tidak. Dia banyak sekali organisasinya. Tapi emang lambat jadinya. Tapi ketika memutuskan, berbahagialah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, berbahagialah capres yang kami dukung. Kami pasti minimal menyumbang 6,5 juta suara. 6,5 juta suara kan lumayan. Belum lagi di luar itu, buruh-buruh yang belum berserikat, yang belum menentukan pilihannya. Percayalah, bisa 10 juta suara akan disumbang oleh Partai Buruh. Lambat karena banyak organisasi, demokrasinya dibangun benar. Tapi begitu dia memutuskan, kemenangan akan diberikan bagi capres yang didukung dengan izin Tuhan. Demikian, Mbak.
Baik, jadi masih menunggu karena memang harus mendulang berbagai sesi begitu ya, Bang ya, termasuk juga presidium yang kemudian dilakukan. Dua Ya, pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said. Ini ada poros buruh untuk perubahan Banten yang beberapa hari belakangan mendeklarasikan dukungan pada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah ini juga bagian dari kelompok-kelompok dari yang juga bagian dari Partai Buruh atau ini seperti apa, Bang? begini ya, saya kebetulan orang ILO governing body sudah keliling dunia jadi pembicara, udah ke beberapa negara termasuk Brazil, belajar tentang politik termasuk di Jerman dan Nordik ya, Swedia, Finlandia, Norwegia. Di Jepang pun saya belajar itu dengan DPJ, Rengo. Nah, ada kelompok besar dulu, dilihat kelompok besar. Serikat-serikat buruh dan buruh-buruh, dia pendukung partai buruh, pasti itu. Misal di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, dia pendukung utamanya Labour Party-nya Inggris. Misal contoh di Nordik, ya katakan Finnish Union, Confederation Union, atau Denmark Danish Confederation Union, dia pasti pendukung Partai Sosial Demokrat. Ini yang besarnya, Rengo di Jepang misal, ini konfederasi besar yang mendukung DPJ ya, Partai Demokrat, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika itu pendukungnya Demokrat. CUT itu adalah konfederasi serikat buruh besar pendukungnya daripada Partidos dos Trabalhadoresnya Brazil. Begitu pula ACTU, Australian Confederation Trade Union, itu pendukung utamanya daripada Australian Labour Party, ALP. Jadi yang besarnya ini yang dilihat. Ada yang kecil-kecil yang nggak mendukung. Ada, misal di tadi Rengo pendukung DPJ. Ada nggak yang nggak mendukung? Ada Zengroku dan Zengroreng. Serikat buruh jasa ya, white collar, kerah putih dan komunisnya Jepang itu nggak mendukung DPJ, yang mendukung Rengo. Ada juga misal di luar AFL-CIO, serikat-serikat buruh kecil di Amerika nggak mendukung Demokrat, tapi AFL-CIO-nya dukung. CUT pendukung utama daripada Partidos dos Trabalhadores Brazil. Ada nggak yang kecil-kecil? Ada. Nah di Indonesia juga sama. Lihat yang besarnya. Dia berkumpul di Partai Buruh. Ada 4 konfederasi besar. KSPI, ORI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, Darta Pakuan. Ada 60 federasi tingkat nasional. FSPMI, FSPK, TSK, SPN, dan lain-lain. Ada serikat petani terbesar di Indonesia namanya SPI. Ada nggak organisasi buruh yang kecil-kecil yang di luar itu yang tidak dukung? Ada, sama kayak di dunia. Jadi saya itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi lihat yang besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu siapa yang bikin relawan-relawan ini atau organisasi yang dukung. Saya ambil contoh KSPSI yang dipimpin Jumhur Hidayat. Dia mendukung Pak Anies kan tadi kan pertanyaannya. Itu nggak akan mengikat ke bawah. Kenapa? Dalam ADART-nya SPSI nggak boleh dia berpolitik. Nah sekarang kalau dia nggak boleh berpolitik, yang punya hak suara kan di bawah, bukan di elitnya KSPSI itu, Jumhur. Nah, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan anggotanya, dia nggak akan menurut perintah di atas. Nah, elit kan tinggal ada uang, dia ngadain seminar, dia ngadain rakernas, dia ngadain satu pertemuan. Bisa, tapi nggak bisa ke bawah. Mau dibuktikan. Ada yang serikat buruh yang menyatakan mendukung Anies, dia adalah kalau di bawah nggak ikut. Karena dia menunggu keputusan daripada partai buruh. Kenapa? Dia pengurus partai buruh. Dia juga caleg partai buruh. Ya dia nggak mau dengerin yang di atasnya. Dia nunggu keputusan partai buruh. Ini kan karena elitnya diberitakan oleh teman-teman media, maka seolah-olah mengikat ke bawah. Tidak. Saya berani jamin itu. Termasuk menamakan dirinya poros buruh. Katakan SPN. SPN itu 90% pengurus cabangnya di bawah kan yang penting, itu adalah pengurusnya partai buruh. Nggak mungkin dia ikut keputusan poros buruh. Ya kalau sekedar ngundang 20, 30 orang, 50 orang, kemudian ada yang pertemuan, tidak berarti semua SPN, Serikat Pekerja Nasional, itu ikut. 90% adalah pengurus partai buruh. 80% anggota SPN itu caleg-calegnya partai buruh. Terus gimana kita mau bilang poros buruh atau KSPSI Jumhur yang mendukung Pak Anies tadi? Itu elit.
Saya ini udah hampir 2 pemilu, 10 tahun saya ikut. Dulu sebelum ada Partai Buruh, satu-satunya serikat buruh yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mengikat ke bawah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu boleh berpolitik, hanya KSPI dan SPMI. Dua itu aja. Kalau dua suara, itu bawahnya bunyi, ikut. Nah, jadi ya silakan, kan demokrasi. Kalau calon presidennya percaya kepada poros buruh misalnya, bisa percaya kepada KSPSI Jumhur, silakan aja. Tapi ya elit, wong pengurusnya cabangnya itu adalah pengurus cabangnya Partai Buruh, calegnya adalah caleg Partai Buruh. Dan kalau mereka caleg Partai Buruh dan pengurus cabang Partai Buruh, mereka kan terikat dengan keputusan partai. Demikian, Oke. Pak. Oke, artinya Tapi juga dengan hasil keputusan dari Partai Buruh secara Partai final Buruh, seperti itu. iya. Baik, terakhir dari saya, Bang Said, ini juga sekaligus bisa menjadi closing statement dari Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh. Pertimbangan paling penting atau pertimbangan yang paling menjadi poin utama dari Partai Buruh nantinya dalam memilih calon yang akan didukung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini apa saja, Bang? Omnibus Law, dari awal kita udah bilang, makanya kita mau ketemu dengan para capres itu nggak asal dukung. Kita mau bicara dari hati ke hati. Kan kita jelas tegas ya, Partai Buruh tidak akan beraliansi dengan partai politik. Partai politik ya, yang menyetujui Omnibus Law, nggak akan. Itu haram hukumnya. Karena Partai Buruh didirikan karena ada persoalan Omnibus Law. Outsourcing seumur hidup, budak seumur hidup, karyawan kontrak umur hidup, nggak pernah ada periodisasi, upah murah. Kita nggak akan mau tanah petani dirampas, solar mahal untuk nelayan, rumah susah dibeli. Kita nggak mungkin akan bersekutu dengan partai politik yang menyetujui Omnibus Law itu. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Ya, klaster perburuan, klaster petani, klaster lingkungan hidup, HAM, dan lain sebagainya. Mau nggak outsourcing itu dihapus? Mau nggak upah bukan lagi upah murah, tapi upah layak? Mau nggak tanah itu tidak lagi dirampas? 9 juta hektar, kami ingin ada 9 juta hektar, seperti janjinya Pak Jokowi, itu dikembalikan ke rakyat, ke petani, reclaiming namanya. Land reform, reforma agraria, mau nggak? Solar untuk nelayan, guru honorer diangkat sama tenaga honorer nggak bangkrut, kita ngangkat mereka jadi PNS, bahkan SDM kita akan naik. Kalau mereka semua mau, baru kita deklarasi. Jadi nggak gampang Partai Buruh itu. Partai Buruh itu partai kelas pekerja, the working class. Kita ingin membangun welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Satu, prinsipnya kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Kamu boleh punya rumah, ya kami punya rumah apartemen, punya rumah mewah, kami punya rumah sederhana dengan harga yang murah. Bukan sekarang ini mahal. Ya kan, kamu boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia gratis. Sederhana kan, kesetaraan kesempatan. Dua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu? Jaminan sosial. Kami ingin ada jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Apa itu? Jaminan makanan. Ada 29,9 juta orang miskin mendekati miskin. Kalau kita bulatkan 30 juta orang. Nanti setiap bulan kita kasih mereka adalah 500.000 per bulan. Buat sekedar beli beras, beli lauk pauk sederhana, sayur sederhana, cukuplah. Itu cuma 15 triliun kok per tahun. Per bulan. Kali 12 bulan 180 triliun. Kita kasih orang makan. Kita kasih rumah, jaminan perumahan. Kita kasih pendidikan, jaminan pendidikan. Bukan BLT. Menterinya korupsi semua, ditangkap KPK. Jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan guru swasta, kalau pensiun punya rumah. Sekarang boro-boro punya rumah, tinggal di pinggir kali, ngontrak diusir-usir. Aduh, sedih hati kita ngeliat kayak begitu. Partai Buruh tidak ingin sok-sokan, kita ingin jalankan. Itu kalau nggak ada Partai Buruh dan Serikat Buruh, nggak ada BPJS. Silakan tanya. 80% konsep itu
serahkan dari serikat buruh. Jadi kami ingin ada sekarang jaminan perumahan dan jaminan makanan, jaminan pendidikan. 1 juta anak buruh, petani dan orang miskin kita sekolah yang di kampus-kampus terbaik. Gitu. Jaminan air bersih. Coba lihat air bersih negara maritim kok nggak bisa didapat air bersih. Negara agraris kok nggak bisa dapat air bersih. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pengangguran. Kalau kerja bayar pajak, kalau udah nggak kerja kita dibayar oleh negara. Itu lazim. Itu negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Brazil nggak pakai Pancasila. Jangan terlalu jahat sama rakyat itu. Kalau cuma remeh-temeh, itu namanya sinterklas. Kita bukan pengemis. Kita ingin menentukan diri kita sendiri. Partai buruh menyeimbangkan nanti di parlemen. Kamu boleh dapat proyek-proyek jalan, tapi kami minta jaminan makanan. Kami minta jaminan perumahan. Kami minta jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Kamu boleh berobat ke negara-negara Singapura, Amerika, ke Bonn di Jerman, tapi kalau kami berobat gratis, apa yang salah? Itulah prinsip partai buruh dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Maka kami bersyukur pada Tuhan dan kerja keras kader-kader buruh. 2,3% untuk partai baru, luar biasa Mbak. 20 kursi konversinya. Ya, kami hitung mendekati kebenaran dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 2,83. Jadi Bang Kodari, Bang Burhanuddin Muhtadi, ya, Bang Jayadi Hanan, ya, atau yang SMRC, siapa ini saya lupa. Terima kasih ya, udah menjatuhkan partai buruh terus, sehingga kami kerja keras dan survei internal dengan biaya sendiri, bukan biaya cukong. Alhamdulillah 2,3%. Kami bersyukur sama bapak-bapak tadi, sehingga kami termotivasi, walaupun tujuan kalian jahat kepada kami orang-orang kecil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Ini masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa mengejar 1,7% lagi untuk lolos di DPR di batas 4%, seperti itu ya Bang Said Iqbal. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Bang Said Iqbal. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan selamat beraktivitas, Bang Said. Terima kasih, Tribun News. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Nomor 6. Bang Said. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang barusannya mendapatkan angka elektabilitas 2,3% dan masih ada sisa 1,7% lagi untuk bisa lolos dan masuk ke kursi DPR. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek partai buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin partai buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. 1, memilih Pak Prabowo. Karena kan udah ada surveinya dapat berapa. Ya. 2, memilih Pak Ganjar. Sudah ada surveinya dapat berapa. Kuesionernya juga sudah ada. Bisa saja opsi ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Maka kami akan berdiskusi, buat kontrak politik dengan pribadi capres. Maka kita ingin ketemu Pak Capres, Pak Cawapres, setuju nggak Omnibus Law itu direvisi sekurang-kurangnya yang terkait dengan kesejahteraan buruh, petani, nelayan. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait angka elektabilitas dari Partai Buruh di hasil survei riset Indobarometer yang mendapatkan prediksi suara sah nasional di angka 2,261% atau 2,3%. Yang artinya Partai Buruh ini tinggal butuh 1,7% suara lagi agar bisa lolos ke kursi DPR dengan batas minimal 4%. Sampai saat ini Tribuners, Partai Buruh juga masih belum menjatuhkan pilihan pada kandidat calon presiden yang ada setelah sebelumnya sempat mengeliminasi nama Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dari suara dukungan Partai Buruh, yang mana tinggal ada 2 nama lagi,
Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh? Saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Oke, Tribuners langsung tersambung bersama dengan saya. Ini adalah Presiden Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal di sambungan Zoom. Bang, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah lagi menuju KPU nih. Betul, tadi Pemilihannya juga habis acara Bawaslu ya, Bang ya? ya Bawaslu tadi pagi. Ya, Bang Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini Partai Buruh saat ini angka elektabilitasnya sedang naik dari hasil survei di angka 2,3%. Saya mau minta komentar dari Bang Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Melihat angka elektabilitas Partai Buruh ini naik, seperti apa, Bang? Tentu angka elektabilitas Partai Buruh 2,3% yang disurvei oleh lembaga survei independen dan atas biaya sendiri Partai Buruh dari iuran anggota buruh. Sangat menggembirakan dan memotivasi para buruh, petani, nelayan, miskin kota, ya, dan kelas pekerja lainnya, para guru, untuk memastikan bahwa Partai Buruh insya Allah, ya, dengan izin Tuhan akan lolos parliamentary threshold 4%. Survei internal ini dilandasi ada dua faktor. Faktor pertama, kita ingin memotret di konstituennya Partai Buruh saja. Jadi nggak seluruh rakyat Indonesia, yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, ya, ibu rumah tangga, pengangguran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita ingin memotret ini, memastikan apakah Partai Buruh bisa diterima, ya, kemudian juga dikenal dan juga dipilih oleh mereka. Kami jujur saja agak riskan ya dengan lembaga-lembaga survei yang memotret dan mengecilkan Partai Buruh, karena akal sehat kami, anggota kami aja hampir 10 juta loh, termasuk keluarga dan anak itu. Nggak mungkin lah pakai 0,0% indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi terus ngasihnya 0,0%. Ini pasti pesanan. Masa anggota 10 juta kita aksi bisa 300.000, 500.000 waktu May Day, dan media kan memuat itu. Masa nggak ada yang milih? Bohong aja itu. Itu pasti pesanan. Begitu pula SMRC, kemudian yang paling sering mengejek Partai Buruh itu kan Bang Kodari itu, Indobarometer, nggak akan mungkin Partai Buruh menang 0,0. Saya berani bertaruh. Kan Kodari ini orang yang hatersnya buruh ya. Padahal dia juga buruh juga. Jangan-jangan buruh yang bekerja dengan dia juga nggak suka dengan dia yang arogan. Jadi kita ingin memotret, benar nggak sih seperti itu? Selain sebagai sebuah masukan, kita ingin membuktikan, kan kata Kodari, survei lawan survei. Nah, sekarang sudah terjawab Bang Kodari ya, Bang Burhanuddin Muhtadi, survei lawan survei. Ya, ilmiah lawan secara ilmiah. Nah, kita itu punya anggota 10 juta. Prediksi kami memang sekitar 4 juta sampai hari ini, 4 jutaan sampai 5 juta akan memilih Partai Buruh. Itu kan baru prediksi. Maka diujilah melalui sebuah survei. Nah, ketemulah bahwa dari hasil survei di 18 provinsi. Kenapa 18 provinsi? Karena ini provinsi-provinsi yang basisnya buruh, pabrik-pabriknya banyak. Antara lain ya, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, ya. Riau-nya sendiri, kemudian juga ada Maluku, Maluku Utara. Itu pertambangan-pertambangan dan minyak kan banyak di sana. Atau di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu misal Mimika. Mimika itu adalah kotanya Freeport kan. Nah, kita potret ya. Kita potret bahwa benar nggak buruh itu akan memilih Partai Buruh ya di 18 provinsi, 152 kabupaten kota dan 37 dapil dari total 84 dapil DPR RI. Dari potret itu 1.200 responden, acak loh. Ini dilakukan oleh lembaga survei yang independen benar, riset Indobarometer yang dipimpin oleh Asep Saifuddin, Direktur Eksekutif daripada
Risetindo Barometer. Dari 1.200 responden tersebut dilakukan melalui telepon, ya, didapatlah angka 2,261% atau 2,3% buruh akan partai buruh akan mendapatkan elektabilitas bila pemilu dilakukan sekarang. Ada sekitar 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dari hasil survei itu. Nah, kalau 3.390.000 orang memilih partai buruh, kalau kita lihat dari suara sah nasionalnya pemilu saat ini sudah diprediksi oleh tim khususnya partai buruh itu 149 juta lebih atau hampir 150 juta. Maka kalau 3.390.000 orang buruh ya memilih partai buruh, itu artinya kan kalau dibagi 149.000 lebih tadi sekitar 2,3%. Itulah elektabilitas partai buruh. Nah, dari hasil survei juga diketahui kenapa bisa muncul 2,3% elektabilitas partai buruh. Kurang 1,7% lagi kita akan mendapatkan parliamentary threshold. Dan kami yakin masih waktu sekitar 3 bulan lagi. Saya yakin benar, partai buruh yakin benar dapat. Ya, karena kan itu baru 18 provinsi aja sudah 2,3%. Ya, elektabilitasnya secara suara sah nasional. Di situ didapat juga apakah Anda buruh, petani dan kelas pekerja lain akan memilih caleg dari partai buruh atau bahasa kami buruh pilih buruh. 94,1%, saya ulangi, 94,1%, hampir sempurna loh, menyatakan buruh pilih buruh atau buruh akan memilih calegnya partai buruh. Tinggi sekali, hampir sempurna. Ya, di 18 provinsi, di 152 kabupaten kota basis buruh ini. Begitu pula, apakah di antara 18 partai politik yang ada, partai politik mana yang paling keras menentang Omnibus Law? Oh, ini dahsyat sekali. 69,1% menyatakan partai buruh. Jadi tergambar kenapa elektabilitas partai buruh jadi 2,3%. Pertama, mereka setuju buruh memilih buruh. Itu jumlahnya 94,1% dari responden. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling keras tentang Omnibus Law, kan ini persoalan tentang buruh dan kelas pekerja, 69,1% menjawab partai buruh. Ada yang jawab PDIP 7,4%, Gerindra sekitar 5, sekian persen. Buruh pilih buruh, itu tadi